Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Nanda Sari, mahasiswa semester 6 Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Strategi Syariah, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Hendrianto MA, di mana judul yang saya ambil adalah Manajemen Strategi Menetapkan Harga Studi Kasus Perusahaan Bio Itesui. Baiklah, saya masuk pada materi pertama, yaitu pengertian manajemen strategi penetapan harga, di mana manajemen pada dasarnya belum memiliki definisi yang baku dan tetap serta disetujui secara universal. Meskipun demikian, istilah manajemen ini diartikan dalam definisi yang memiliki pokok pengertiannya sama satu dengan yang lainnya, meskipun terdapat beberapa penambahan dan pengurangan. Sebagai contoh, Mary Parker Polet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dalam kegiatan penetapan harga, dalam suatu perusahaan ada dikenal beberapa bentuk penyesuaian harga yang dilakukan. Menurut Lingga Purnama, diantaranya adalah yang pertama itu adalah diskon dan potongan harga, yang kedua adalah penetapan harga promosi, dan yang ketiga adalah penetapan harga diskriminasi. Materi yang kedua adalah pandangan Islam mengenai manajemen strategi menetapkan harga. Yang pertama itu adalah konsep strategi. Permasalahan strategi dalam Islam termasuk dalam kelompok ta'akwil. Dalam hal ini, Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Dari berbagai definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana tentang upaya untuk dicapainya tujuan-tujuan perusahaan yang ada di lingkungan yang dihadapi. Di dalam ekonomi Islam, dibolehkan menggunakan berbagai strategi untuk menentukan harga pada suatu produk. Sepanjang strategi tersebut tidak menghalalkan segala cara, tidak melakukan cara-cara batil, tidak melakukan penipuan dan kebohongan, dan tidak menzolimi pihak lain. Maka tipu daya dalam strategi pemasaran, terutama dalam penentuan harga, itu dilarang dalam Islam karena tipu daya mengandung penipuan, kecurangan, dan kezoliman. Sementara ketiga hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu dalam strategi penentuan harga haruslah senantiasa terbebas dari tipu daya. Yang kedua adalah pandangan ulama tentang penentuan harga. Yang pertama adalah penentuan harga menurut Imam Yahya bin Umar. Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berarti ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Selanjutnya, penentuan harga menurut Abu Yusuf. Dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah, pada masalah penentuan harga atau taksir, ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang dimana bunyinya, pada masa Rasulullah SAW, harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah SAW bersabda, tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah. Kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapannya. Yang ketiga adalah penentuan harga menurut Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga dalam karya kitabnya Al-Hisbah. Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penentuan harga, yaitu penentuan harga yang tidak adil dan cacat hukum, serta penentuan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penentuan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penentuan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand. Selanjutnya yang ketiga adalah indikator manajemen strategi penetapan harga. Yang pertama itu adalah keterjangkauan harga, di mana harga yang terjangkau adalah harapan konsumen sebelum mereka melakukan pembelian. Konsumen akan mencari produk-produk yang harganya dapat terjangkau. Yang kedua adalah kesesuaian harga dengan kualitas produk. Untuk produk tertentu, biasanya konsumen tidak keberatan apabila harus membeli dengan harga relatif mahal, asalkan kualitas produknya baik. Namun konsumen lebih menginginkan produk dengan harga murah dan kualitasnya baik. Dan yang ketiga adalah daya saing harga. Perusahaan menetapkan harga jual suatu produk dengan mempertimbangkan harga produk yang dijual oleh pesaingnya agar produknya dapat
dapat bersaing di pasar. Yang keempat adalah kesesuaian harga dengan manfaat. Konsumen terkadang mengabaikan harga suatu produk namun lebih mementingkan manfaat dari produk tersebut. Baiklah, itu tadi hasil bahasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena mungkin bacaan dan sumber yang saya temui itu masih kurang. Saya harapkan kepada penonton dan para peneliti lainnya untuk lebih luas lagi menggali tentang masalah ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.